Hai Moms, jumpa lagi di channel Angel's Cake. Hari ini saya mau sharing resep kue nastar. Dan untuk yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk resep masakan, resep kue, dan dekorasi kue terbaru lainnya. Dan untuk bahan-bahannya sebagai berikut. Nanti nontonnya jangan di skip ya Moms, saya akan sharing rahasia suksesnya. Untuk bahan pertama, saya siapkan 500 gram butter. Di sini saya mix antara Anchor dan Blue Band. Lalu berikutnya 100 gram gula halus, 2 butir kuning telur, 100 gram susu bubuk, lalu 100 gram tepung maizena, dan tepung segitiga biru 500 gram. Step pertama, kita tuangkan mentega 500 gram dengan 100 gram gula halus yang akan kita mixer sampai warnanya pucat. Tips yang pertama, ketika kita mixer mentega dan gula halus, jangan terlalu lama, kurang lebih cukup sampai 2 menit atau sampai warnanya pucat untuk menghindari kue yang melebar ketika di oven. Setelah 2 menit, berikutnya kita akan masukkan 2 butir kuning telur. Setelah kuning telurnya tercampur merata, kita akan masukkan bahan-bahan kering, tepung terigu, maizena, dan susu bubuk secara bertahap. Ini adalah tahap pertama. Tahap kedua, lalu tahap ketiga. Setelah adonan semua tercampur merata, kita matikan mixernya, lalu kita aduk kembali dengan spatula. Dan untuk resep nanas, kalian bisa gunakan resep favorit kalian. Kalau di sini saya selainya beli jadi ya Moms. Lalu saya cetak bulat-bulat supaya besarnya sama. Saya gunakan sendok ukuran untuk sendok takar. Lalu saya bulat-bulatkan. Lalu disimpan dalam freezer supaya ketika kita mencetaknya lebih mudah karena selainya sudah mengeras. Semua selai nanasnya kita pulung-pulung bulat-bulat seperti ini dalam loyang yang kita sudah alasi dengan baking paper supaya tidak lengket. Kemudian untuk kulit nastarnya saya porsikan juga dengan sendok ini supaya menghasilkan bentuk nastar yang sama rata. Setelah itu kita ambil adonan kulit nastar yang sudah kita pipihkan, kemudian kita isi dengan selai nanas.
Lalu nastar yang sudah kita pulung-pulung kita susun di atas loyang yang sudah kita alasi baking paper. Lalu kita ulangi proses yang sama untuk nastar yang berikutnya. Dan apabila tangannya lengket, kalian bisa taburi dengan sedikit tepung terigu. Setelah nastar hampir selesai dipulung semua, siapkan oven dan panaskan di suhu 125 derajat Celcius menggunakan api bawah yang akan kita panggang selama 15 menit pertama. Untuk bahan olesan nastarnya, saya gunakan 2 butir kuning telur yang saya campurkan dengan sedikit susu kental manis. Setelah kita panggang selama 15 menit, kita keluarkan dulu kue nastarnya dan biarkan hingga dingin. Baru kita oleskan dengan kuning telur. Kita poles kuning telur dari awal hingga akhir. Kemudian setelah mengering baru kita lakukan polesan yang kedua. Dalam memoles ini gunakanlah kuas yang berbahan lembut dan jangan gunakan kuas yang dari bahan silikon atau karet. Tips yang ketiga, biarkan kuning telur sampai benar-benar mengering, baru kita masukkan kembali ke dalam oven supaya permukaan nastar akan mulus mengkilat dan tidak beruntusan. Dan bila moms lebih suka warna yang lebih terang, bisa menggunakan tambahan pewarna kuning telur atau juga bisa menggunakan telur omega 3. Setelah semuanya selesai dioles lapisan kedua, kita panggang kembali dengan menggunakan api atas selama 10 menit. Tada, hasilnya cantik banget kan moms? Bentuknya tidak bleber dan juga tidak retak. Sekarang kita intip bagaimana isi dalam nastarnya. Dengan cetakan perbandingan porsi yang seperti tadi, akan membuat perbandingan jumlah isi selai dan kulitnya sempurna. Bila moms mempunyai selai nanas yang sudah manis, maka adonan kulit nastarnya, jumlah berat gula halusnya boleh digantikan dengan tepung terigu. Hasil nastarnya akan renyah di luar, ketika masuk dalam mulut rasanya akan lumer dan juga wangi. Gampang kan bikinnya moms? Selamat mencoba. Dan yang sudah coba resep ini, saya tunggu komennya di kolom komentar ya moms. Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Bagikan juga ke media sosial yang kalian punya. Bye bye.